Krisis beras Malaysia. Jangan cari kambing hitam. Introspeksi diri dulu. Mari kita bahas dengan kepala dingin. Malaysia sedang mengalami krisis beras. Harga melonjak, stok langka, rakyat menjerit. Media sosial penuh kemarahan, tapi yang menarik bukan introspeksi yang dilakukan, melainkan mencari kambing hitam. Dan siapa yang mereka salahkan? Indonesia. Betul ke duit ringgit Malaysia tak laku dekat luar negara? Ringgit Malaysia tidak diakui di negara ini dan Negatif yang bisa merugikan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Singapura. Apalah, pandai kebenar lah. Kalau nak suruh Malaysia rugi ke, Amerika rugi ke, janganlah sampai Indonesia tak punya geng. Segelintir masyarakat di Indonesia selalu membuat berita bohong di media sosial. Ini segelintir ya. Dan lebih-lebih selalu membuat berita bohong tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kemudian dibandingkan dengan di Indonesia. Seolah-olah di Indonesia itu lebih segala-galanya. Lebih hero, lebih maju. Bahkan negara di seluruh dunia semuanya itu kalah. Semuanya itu tidak bisa menandingi kehebatan negara kita. Oke, di sini saya ingin memberikan penjelasan supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham dengan berita-berita yang menyebarkan kebohongan tentang negara tetangga kita kemudian dikaitkan dengan negara Indonesia. Ada juga yang membahas tentang Sabah dan Sarawak mau gabung Indonesia, padahal itu berita bohong dan amat-amat sangat memalukan. Di era digital sekarang itu semuanya mudah diakses, berita-berita yang tidak sesuai fakta. Jadi kalau berbohong agak-agaklah malu dilihat negara tetangga kita. Nggak ada yang namanya Sabah Sarawak mau gabung Indonesia, itu nggak ada. Tetapi anehnya ramai yang percaya pula. Ramai yang menonton, ramai yang seolah-olah berkomentar di Malaysia itu ekonominya krisis. Padahal enggak seperti itu sahabatku semua. Jadi teruntuk segelintir YouTuber Indonesia, stoplah untuk membuat berita kebohongan. Apalagi mengaitkan dengan negara kita. Ujung-ujungnya timbul perselisihan di media sosial. Nanti kalau dibagi hal yang fakta, ujung-ujungnya tidak terima. Padahal negara kita saja banyak problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Malaysia sering diberitakan oleh segelintir YouTuber Indonesia seolah-olah Malaysia sedang krisis. Ringgit Malaysia tidak laku di tahun 2025. Kemudian Malaysia ketar-ketir, stop gas, Indonesia tidak kirim ke Malaysia. Malaysia krisis beras karena ini dia komentarnya. Stop aja gas dan beras ke Malaysia. Nanti kalau orang Malaysia bersuara, kalian ujung-ujungnya justru berkomentar yang kurang baik, kurang sopan. Padahal ketika orang Malaysia bersuara, mereka ingin memperjelaskan agar semuanya itu tidak benar. Semuanya itu adalah berita bohong. Betul ke duit ringgit Malaysia tak laku dekat luar negara? ringgit Malaysia tidak diakui di negara ini dan justru rupiah Indonesia paling dihargai di negara ini. Waduh, negara mana sih itu ya teman-teman ya kira-kira? Dan dari mana sih sumber berita? Baru-baru ini tular dekat media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook berkaitan dengan duit ringgit Malaysia tidak diterima dekat Thailand atau Pakistan. Sebelum saya nak cerita lebih lanjut, saya nak tekankan dekat sini bahawa kenyataan yang keluar atau video yang tular dekat media sosial seperti TikTok itu adalah peristiwa 2022 di mana semua negara terjejas dengan inflasi yang meningkat secara mendadak. Betul. So, Malaysia adalah salah satu negara yang terjejas akibat inflasi yang meningkat. Tahu tak, pada tahun 2022, kadar inflasi seluruh dunia meningkat secara mendadak. Faktor utama peningkatan tersebut adalah disebabkan kenaikan harga makanan, peningkatan permintaan seiring pembukanya ekonomi pada tahun 2022 Betul. diakibatkan COVID-19 dan peperangan antara Rusia dan Ukraine. Apa itu inflasi? Jadi sini saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan inflasi. Kalau korang berminat dengan video yang lebih panjang, korang boleh tekan link YouTube saya dekat bio.
Inflasi adalah pengurangan kuasa dalam pembelian mata wang. Apabila kadar mata wang jatuh, ia akan memberi kesan pada harga barangan dan perkhidmatan dalam satu tempoh masa, di mana harga barang dan perkhidmatan akan meningkat. Inilah yang disebutkan sebagai inflasi, yaitu ukuran menunjukkan kenaikan harga barang atau peningkatan kos sara hidup dalam sebuah negara. Jadi, pada tahun 2022, kadar inflasi di Malaysia meningkat sebanyak 2.3%. Daripada sebelum ini adalah 2.2%. Bukan Malaysia je tau. Ada 5 negara dengan kadar inflasi yang tinggi. Yang pertama Venezuela dengan kadar inflasi 222.3%. Yang kedua adalah Sudan dengan kadar inflasi sebanyak 220.7%. Yang ketiga adalah Lebanon. Kadar inflasi adalah 206.20%. Dan yang keempat adalah Zimbabwe dengan kadar inflasi sebanyak 131.7%. Dan yang terakhir adalah Turki dengan kadar inflasi 73.5%. Jadi, orang cakap kadar inflasi di Malaysia memang meningkat pada tahun 2022 dari yang sebelum ni. Tapi, tidaklah seteruk dari negara-negara yang saya sebut tadi dengan kadar inflasi yang sangat tinggi. Benda ni viral dekat Indonesia. Mereka ingat ringgit di Malaysia tengah turun diakibatkan video-video yang tular pada tahun 2022. Kini tular kembali pada tahun 2025. So, ini adalah artikel yang tular dekat TikTok dan banyak TikTokers dari Indonesia yang membahaskan masalah ini. Betul. Saya bukan nak cakap apa, tapi korang kena buat research dulu sebelum bahas sesuatu isu. Takut benda tu, sekarang zaman digital dan zaman viral, TikTok pun mempunyai penggunaan yang luas. Jadi banyak isu-isu yang lama naik semula ke FYP. Dan pada masa yang sama, ramai pula TikTokers yang membahaskan masalah tersebut. Jadi pesanan saya kepada TikTokers di luar sana, jika ingin mengulas sesuatu isu, pastikan membuat research terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan kesalahfahaman. So, dulu memang peristiwa yang buruk bagi semua negara termasuk Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain. Tapi Malaysia kini dah buka buku baru mereka dengan peningkatan mata wang dan pelaburan yang tinggi dalam negara mereka. Okey? Negatif yang bisa merugikan sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura. Apalah, pandai ke benar lah. Kalau nak suruh Malaysia rugi ke, Amerika rugi ke, janganlah sampai Indonesia tak punya gas. Jangan sampailah rakyat Indonesia yang tak bergas. Tahu tak? Itu bukan Malaysia je rugi. Pelan-pelan, Kak, pelan-pelan. Bukan Amerika je rugi. Itu tak apa lagi. Masalahnya dalam negara sendiri pun rugi. Teruskan. Gas 3 kilo mana ada dekat Malaysia pakai? Dekat Malaysia tu pakai gas yang macam ni. 14 kilo. Ini nampak 16.3. Yang 3 kilo tu biasanya dekat Indonesia je 25,000. Tahu? Bukan nak menghina, tapi kasihan nenek-nenek, kakek-kakek jalan kaki nak tukar gas tapi gas tak apa nak beli, gas habis. Kalau nak stokkan gas ke Malaysia ke negara lain ke, jangan sampai negara sini tak punya gas. Okey? Jadi kan kasihanlah pada orang-orang yang dekat sana yang tak ada gas. Itu sama je macam memikirkan diri sendiri, tak memikirkan rakyat Indonesia di kampung. Kami kat sini pakai gas 14 kilo. Yang paling besar pun ada. Tapi gas 3 kilo sini tak pakai. Kalau ada pun aku nombor 1 beli lebih-lebih sikit. Okey. Jadi yang buat berita tu okeylah. Mantap lah.
Tapi kenalah fikir untuk rakyat anda. Janganlah sulitkan rakyat anda. Takkanlah diorang nak pakai arang pula, pakai kayu. Buat tu semua betul. Okeylah, saya pun tak nak cakap banyak. Tapi kan, janganlah stokkan gas dekat Indonesia. Lancarkanlah. Krisis beras Malaysia. Jangan cari kambing hitam. Introspeksi diri dulu. Mari kita bahas dengan kepala dingin. Malaysia sedang mengalami krisis beras. Harga melonjak, stok langka, rakyat menjerit. Media sosial penuh kemarahan, tapi yang menarik bukan introspeksi yang dilakukan, melainkan mencari kambing hitam. Dan siapa yang mereka salahkan? Indonesia. Katanya ini gara-gara kebijakan Prabowo yang menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Pertanyaannya, benarkah ini murni karena Prabowo? Atau ini hanya narasi pengalihan, sementara permainan kartel di Malaysia dibiarkan merajalela? Mari kita bongkar satu persatu. Krisis beras di Malaysia. Masalah lama, bukan hal baru. Ini bukan kejadian mendadak. Dari tahun ke tahun, krisis beras di Malaysia selalu muncul. Beras lokal langka, harga naik, pemerintah sibuk cari alasan, rakyat tetap menderita. Sekarang coba kita pakai logika sederhana. Jika Malaysia benar-benar swasembada, seharusnya kebijakan Prabowo tidak berdampak besar. Negara yang mandiri dalam pangan tidak akan goyah hanya karena satu negara menghentikan pasokan. Tapi faktanya, Malaysia tidak swasembada. Mereka hanya mampu memproduksi sekitar 60% kebutuhan berasnya, sementara 40%-nya berasal dari impor. Dan siapa yang selama ini banyak menyuplai beras ke Malaysia? Indonesia dan Thailand. Ketika Prabowo memutuskan untuk stop ekspor beras ke Malaysia, alasannya jelas. Indonesia ingin menjaga ketahanan pangan sendiri. Bukan berarti tidak peduli dengan negara tetangga, tapi lebih peduli dengan rakyat sendiri. Dan ini juga bukan soal benci atau ingin menyulitkan Malaysia. Indonesia sudah terlalu lama dieksploitasi. Dulu kita dianggap hanya sebagai negara pemasok murah. Sekarang kita mulai bangkit dan menyejahterakan rakyat sendiri. Kenapa tiba-tiba Malaysia panik? Permainan kartel di Malaysia. Masalah yang dibiarkan. Mari kita bicara lebih dalam. Di Malaysia ada kartel yang mengendalikan distribusi beras. Modusnya sederhana. Beras lokal dicampur dengan beras impor, lalu dijual dengan harga lebih tinggi, seolah-olah semuanya impor. Beras lokal dikemas ulang jadi beras premium, stok beras lokal sengaja disembunyikan supaya harga naik, keuntungan lebih besar. Dari mana kita tahu ini? Dari pengusaha Malaysia sendiri. Mereka Ringgit Malaysia tidak laku di negara lain. Pada faktanya banyak TKI yang bekerja di negara Malaysia, kemudian ringgitnya dikirim ke Indonesia. Dan jutaan orang Indonesia itu bekerja di Malaysia. Kenapa dari segi hal-hal seperti ini kita enggan mengakuinya? Kenapa kita ini selalu merasa gengsi dengan hal-hal yang fakta? Segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita kebohongan tentang Malaysia. Kalau saya membuat berita untuk memperjelaskannya, nanti pula banyak yang mereaction video saya. Saya ini adalah YouTuber yang membela Malaysia mati-matian. Padahal saya ini hanya memperjelaskan bahwa berita-berita yang disebar tersebut adalah berita bohong. Namun di sini saya tidak akan pernah lelah untuk mengungkapkan kebenaran, supaya teman-teman juga tidak salah paham dengan berita-berita bohong yang disebar. Pada faktanya ringgit Malaysia semakin kukuh. Kemudian Pak Prabowo menyetop gas, menyetop beras, tidak dikirim ke Malaysia lagi. Sejak kapan Indonesia jadi pengirim beras ke negara orang? Itu sejak kapan? Kalau SDM rendah, percaya dengan berita-berita seperti itu. Kemudian seolah-olah Malaysia dalam keadaan krisis tanpa TKI, kemudian disetop pula beras. Sejak kapan sih Indonesia kirim beras ke Malaysia? Justru negara kita ini adalah negara yang dimana selalu
minta beras ya kan daripada luar negara, atau minta pengiriman beras daripada luar negara. Jadi negara kita saja kekurangan beras, sampai-sampai harus membeli beras dari negara lain. Semoga sahabatku paham ya. Dan pada faktanya di Malaysia nggak ada krisis beras, nggak ada krisis ekonomi. Tapi kita ini tidak mau mengakui hal-hal yang kiranya fakta di negara kita, di mana banyak anak muda pengangguran, lapangan pekerjaan juga sangat sulit, gaji di Indonesia juga paling terendah di dunia. Pasti marah ini netizen yang tidak terima. Namun di sini saya hanya menyuarakan yang sesuai fakta, yang katanya saya tidak cinta Indonesia lah. Dan lebih-lebih pejabat di negara kita bila dikritik, kalau mau sempurna hidup saja di surga. Itu omongannya sekelas pejabat. Sekelas pejabat kok ngomong kayak gitu. Diberikan kritikan justru ya kalau mau sempurna hidup aja di surga. Itu kayak apa ya? Kayak omongannya orang-orang yang tidak beradab sih. Jelas-jelas masyarakat mengkritik itu kan untuk berubah ke arah baik ya. Tapi kembali lagi, kayak itu di negara Konoha itu semuanya dibikin lawakan. Dari pejabatnya pun juga kadang-kadang suka ngelawak. Meskipun di dalam segi nasib masyarakat kecilnya itu ya dibilang susah ya memang susah. Sebagian orang-orang kadang-kadang hidup dari upah kerjanya saja itu tidak mencukupi dengan kenaikan barang-barang yang sekarang semakin mahal. Dan inilah fakta pahit yang harus kita terima. Ternyata Indonesia itu lebih sejahtera kok dari negara tetangga. Jadi lebih enak hidup di Malaysia kok. Ini fakta loh ya. Dan itu sudah diungkapkan kebanyakan para netizen yang sudah bekerja di Malaysia. Bahkan konten-konten edukasi yang ada di Indonesia pun juga Malaysia kebijakannya itu lebih efisien. Pajaknya tinggi Indonesia tapi fasilitasnya kok bagus-bagus di Malaysia. Oke, kita simak dan kita reaksi. Inilah fakta pahit yang harus kita terima, yang sering netizen tidak terima dengan fakta-fakta yang terjadi di negara kita. Sering sekali justru membuat berita bohong kemudian mengaitkannya dengan negara tetangga kita. Kenapa nggak dikaitkan dengan negara Thailand sih? Ya karena orang di Thailand nggak paham bahasa Indonesia. Tapi kalau dikaitkan dengan orang Malaysia, karena orang Malaysia ini kan paham dengan bahasa kita, sehingga berita-berita bohong ini selalu mengaitkan dengan Malaysia. Dan seolah-olah di Malaysia krisis. Padahal hal-hal yang positif di Malaysia itu sangatlah banyak. Yang mungkin di mana hal positif tersebut harus kita contohi juga. Apa salahnya sih mencontohi hal yang positif dari negara tetangga? Juga nggak salah. Jangan merasa gengsi. Oke, kita reaction video hal yang fakta pahit terjadi di negara kita. Yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kalau udah kurang, ya kau pergi ke surga aja. Saya mau pergi ke surga. Jadi kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi ke surga saja. Pelan-pelan, Mbak. Sekarang lagi rame hashtag kabur aja dulu. Lalu Pak Menteri bilang nggak nasionalis, dianggap masyarakat kelas 2. Dan belum lagi pejabat Konoha yang bilang ngapain kerja di luar negeri. Jadi kacung orang, mending tinggal di negara sendiri. Betul. But my opinion, I don't fucking care. Gimana pun positive thinkingnya, tinggal di negara ini. Tiap bentar ketampar fakta dan realita. Harga-harga naik, tapi gaji nggak naik-naik. Jadi pengusaha dipersulit, pungli di mana-mana, suap, urus izin lagi-lagi duit, padahal usaha aja belum jalan, udah nyetor aja. Terus kalau usaha kalian bangkrut, emang dipikirin negara? Nah, kalau usaha kalian sukses dan menghasilkan banyak omset dan uang, tenang, lagi-lagi bayar pajak, upeti ke negara. Amazing sekali, bukan? Oh, belum sampai di sana. Kalau nggak punya orang dalam, sepintar dan sehebat apapun skill kalian, nggak ada artinya. Hukum tebang pilih, nggak punya uang, sebenar apapun, nggak bisa bela diri. Adil sekali, bukan? Harusnya kalimatnya tuh gini, dari rakyat untuk negara dan pejabat Konoha. Koreksi kalau bener. Bahkan salah satu owner usaha ayam goreng aja urus izin halal sampai dimintain duit hingga ratusan miliar. Dan gak kelar-kelar tuh urusan legalitasnya. Seperti kakek peternak susu di Boyolali. Udah memberdayakan banyak orang dan usaha peternakannya sukses, disuruh bayar pajak nggak ngotak.
Dan belum lagi lapangan kerja. Tenang, negara ini siap mencetak sarjana pengangguran setiap tahunnya dengan mempersulit untuk kerja di negara sendiri. Harus menguasai semua elemen kehidupan dulu minimal, kayak Avatar ya kan. Dan ketika anak muda ini lihat peluang yang jauh lebih baik di negara lain, dibikin merasa bersalah dengan kalimat tidak nasionalis, tidak memikirkan negara. Justru mereka pahlawan visa itu sangat memikirkan dan peduli negara ini. Mengambil ilmu yang banyak dan pengetahuan dari luar untuk dibawa pulang. Karena negara sendiri yang kaya akan sumber daya, tapi nggak bisa kasih lebih. Bener nggak? Sementara tawaran di luar negeri itu lebih masuk akal dan relevan, nggak ada calo-caloan. Kalaupun mereka milih nggak balik-balik ke Indonesia dan menetap tinggal di sana, ya itu justru bagus untuk kemajuan negara orang. Karena negara sendiri cuman mikirin kemajuan hidup kelompoknya, dinastinya, dan segelintir orang-orang yang punya dekingan. Bener nggak? Kenapa harus dibuat merasa bersalah? Seperti suami yang kasih nafkah istri ala kadarnya, lalu ketika istri minta cerai, dibilang nggak bersyukur, dibilang nggak tahu diuntung, nggak tahu diri. Lalu ketika istri kerja, dibilang nggak taat suami. Udah itu di KDRT pula, dan disiksa habis-habisan. Betul. Dan ketika kabur dan nggak pulang, dibilang istri durhaka. Luar biasa bukan? Pokoknya tinggal di luar negeri menurut gue bukan pilihan yang buruk dan mempengaruhi nasionalisme kita. Bahkan dianjurkan di agama Islam. Nabi aja juga hijrah dan membawa dampak yang baik. Daripada hidup di sini penuh tekanan, jadi pendapat yang buruk mengatakan orang yang pindah ke luar negeri tidak nasionalis. Emang yang di dalam negeri melakukan korupsi, kejahatan, suap karena kemiskinan, dan melakukan hal-hal yang gak baik demi bertahan hidup. Atau memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dianggap nasionalis gitu. Siapapun Anda bisa berkontribusi dari dalam atau luar negeri. Nasionalis itu tentang jiwa. Ketika kalian hijrah, mindset kalian berubah. Pola pikir, kebiasaan bakal ikut berubah. Jadi nggak kayak katak dalam tempurung, melihat sesuatu itu baik-baik aja, padahal enggak. Jadi kalau kalian punya pendidikan yang bagus, keterampilan, dan skill yang hebat, ditambah lagi jujur, berintegritas, sepertinya kalian salah tempat. Jadi ayo kabur, carilah rumah yang menghargai kalian. By the way, gue juga udah ancang-ancang langkah kaki 1000 ini buat pindah. Ada yang mau bawa gue kabur ke luar negeri nggak? Share videonya dan tulis pendapat kalian di drop komen. Ini bener ini, selevel menteri responnya kayak gini terhadap tagar kabur aja dulu. Satu menteri responnya kayak gini, kalau misalnya kita kabur dari Indonesia berarti jiwa nasionalisme kita itu dipertanyakan. Pak, bukannya kita nggak mau ikut membangun Indonesia, Betul, Mbak. tetapi Bapak mau nggak sama-sama membangun sama rakyat Indonesia? Terus apa hubungannya Pak sama jiwa nasionalisme Pak? Dimanapun kita berada, saya aja nih Pak ya, saya di Taiwan, jiwa nasionalisme saya itu membara Pak di Taiwan. Setiap saya berhasil memenangkan lomba-lomba di negara orang lain, saya selalu bilang nih ke panitianya, mohon ke mereka, tolong ya di announcement saya dari Indonesia. Saking membaranya jiwa nasionalisme saya Pak. Orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri selalu nyarinya masakan-masakan Indonesia. Sampai-sampai orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu benar-benar memperkenalkan budaya-budaya negara kita Pak. Dari tarian, dari kuliner, gitu Pak. Jadi mereka itu kabur dari Indonesia dan pergi ke luar negeri itu bukan karena mereka itu tidak punya jiwa nasionalisme terhadap negara kita. Enggak Pak. Tapi memang kualitas hidup di Indonesia itu nggak normal Pak. Jadi kita ini sebagai manusia biasa ya berhak dong Pak untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Apalagi kita meninggalkan negara kita ini ya pasti banyak faktor-faktornya Pak. Ya, salah satu faktornya itu ya karena banyak banget korupsi di Indonesia Pak. Capek orang Indonesia Pak ngelihat orang-orang korupsi Pak. Mana kualitas hidup nggak bagus lagi Pak. Fasilitas-fasilitas itu tidak mumpuni Pak. Pokoknya kayak nggak normal aja gitu Pak hidup di Indonesia gitu Pak. Jadi makanya pada bikin tuh tagar-tagar kabur aja dulu. Tenang Pak, kan ada kata dulunya. Nanti kalau misalnya Indonesia udah membaik, nanti kita balik lagi Pak, kan gitu. Justru yang perlu ditanyakan jiwa nasionalismenya itu adalah para pemangku-pemangku jabatan di Indonesia yang melakukan tindakan korupsi. Itu yang perlu dipertanyakan Pak. Begitu juga dengan para pemangku jabatan yang harusnya menghukum para koruptor-koruptor, malah memberikan hukuman-hukuman ringan. Nah, orang-orang seperti itu, warga-warga negara Indonesia seperti itu yang perlu ditanyakan jiwa nasionalismenya. Jadi kalau misalnya orang-orang Indonesia memutuskan untuk pergi dari Indonesia kemudian mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, seperti misalnya menjadi TKI, menjadi mahasiswa, atau mungkin membuka bisnis di luar negeri, kemudian dia punya keluarga yang harus dinafkahi di Indonesia, bukannya mereka ini akan menjadi penyumbang devisa Pak. Jadi sekali lagi, di mana kurangnya jiwa nasionalismenya Pak? Terus ada lagi ini Menteri Ketenagakerjaan bilang katanya udah pergi aja katanya kalau perlu nggak usah pulang.
ini kayaknya Bapak ngomong kayak gini karena Bapak nggak bisa menyediakan ya lapangan kerja gitu ya Pak untuk anak-anak muda di negara kita gitu ya Pak ya. Jadi Bapak bilang aja, yaudah kau pergi aja lah ya, biar nggak tambah pusing aku mikirin ini lowongan kerja buat kalian-kalian semuanya gitu. Ya Pak ya. Harusnya loh ya, ekspresi kekecewaan dari masyarakat ini harusnya direspon dengan seenggaknya ada sedikit rasa bersalah gitu loh. Bilang kayak, oh ya mohon maaf, kita sekarang sedang memperbaiki sistem. Yuk mari kita sama-sama memperbaiki, membangun negara kita. Kayak gitu aja Pak omongannya. Jangan kok semakin menantang Pak ngomongnya Pak. Nanti makin banyak lagi Pak yang kabur Pak. Tapi kalau makin banyak yang kabur, kerjaan Bapak ringan sih. Ini ya Pak ya, saya protesnya lewat sosial media aja. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia ini. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita siapa? Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tagar kabur aja dulu masih menjadi perbincangan hangat warganet di berbagai platform sosial media. Tagar ini mengundang reaksi pro dan kontra, baik dari kalangan rakyat biasa hingga pejabat negara. Mereka yang pro tentu punya alasan mengapa tagar kabur aja dulu ini menjadi sangat relevan, karena kondisi dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kesenjangan dan ketimpangan masih terasa di mana-mana, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, hingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Angka pengangguran di dalam negeri juga tergolong masih tinggi, sementara lapangan pekerjaan masih terbatas jumlahnya. Sekalinya dapat pekerjaan, upah yang mereka terima jauh dari kecukupan. Bayangkan saja, gaji seorang guru honorer di dalam negeri berkisar antara 200 sampai 300 ribu per bulan saja. Sementara gaji guru di luar negeri rata-rata berkisar antara 7 sampai 9 jutaan per bulannya. Honor tenaga kesehatan di dalam negeri berkisar antara 400 sampai dengan 500 ribu per bulan. Sementara di luar negeri, mereka mendapatkan upah berkisar 12 sampai dengan 15 juta per bulan. Gaji kuli bangunan di dalam negeri berkisar antara 2 sampai 4 juta per bulan. Sementara gaji mereka di luar negeri berkisar 7 sampai dengan 9 jutaan per bulannya. Dan masih banyak contoh ketimpangan yang tak bisa dijelaskan pada profesi yang sama antara upah dalam negeri dengan di luar negeri. Belum lagi berbicara tentang persyaratan kerja yang bejibun banyaknya itu. Namun sayangnya, tagar kabur aja dulu ini ditanggapi miring oleh sebagian kalangan. Menteri Bahlil Lahadalia menuding mereka yang memilih kabur ke luar negeri ini patut diragukan nasionalismenya. Bahkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan meledek mereka yang kabur aja dulu ini dengan mengatakan, kabur sajalah, bila perlu jangan balik lagi. Pernyataan pejabat macam ini mengundang komentar pedas dari netizen diaspora di luar negeri. Meskipun diledek dan diragukan rasa nasionalismenya, faktanya mereka yang memilih kabur aja dulu ke luar negeri ini telah menyumbang devisa kepada negara mencapai 239 triliun rupiah. Adapun total remitansi mereka yang memilih kabur aja dulu ini mencapai 251,5 triliun rupiah pada tahun 2024. Remitansi inilah yang menggerakkan perekonomian di desa-desa di mana keluarga para kaburan luar negeri ini berasal dan tinggal di sana. Jika memang para kaburan luar negeri ini tak punya nasionalisme dan diminta tidak balik ke Indonesia lagi, kenapa enggak sekalian saja devisa yang mereka hasilkan tidak diklaim lagi oleh negara? Lagi rame tagar kabur aja. Mereka rata-rata mau jadi pengusaha bukan karena passion mereka pengen jadi pengusaha. Mereka nggak siap mentalnya sebenarnya jadi pengusaha. Cuma karena terdesak aja, karena nggak ada kerjaan. Dan itu kenyataan memang paling banyak. Cari kerja sekarang lebih susah. Susah. Memang PHK di mana-mana kan. Itu luar biasa. Memang sekarang kita kemarin buka walk-in interview di salah satu cabang. Yang kita mau terima itu kan 15 sampai 25 orang per cabang. Itu yang antri itu ribuan. Kayaknya banyak yang membutuhkan pekerjaan. Iya. Yang penting survive dulu deh, gitu kan. Daripada nggak bisa makan. Nah, ada orang yang sudah kerja, terpaksa harus usaha karena aduh kalau saya kerja di sini gajinya cuma segini nggak cukup untuk makan dan untuk anak-anak keluarga. Akhirnya bisnis. Bisnis ternyata nggak gampang lagi, lebih pusing lagi. Dan memang kepusingan saya itu sudah bisa dibagi lah sama tim yang lainnya. Tapi banyak yang kecil-kecil punya ya. Yang kecil-kecil punya. Mulai yang dari gerobakan. Mereka itu mulai dari pertama jualan. Mereka lapak mereka aja nggak tenang, kadang dikejar Satpol PP. Kemudian setelah jualan juga banyak ormas yang minta pungli. Terus kemudian yang mereka pikirin kan gimana mereka mau makan, keluarganya makan. Kenalah pinjol. Oke. Ya kan? Nah itu kan muter terus tuh. Akhirnya yang ini yang jadi lingkaran setan. Jangan sampai orang-orang itu di Indonesia itu putus asa dan mereka benar-benar pindah dari sini.
Orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Ada yang tahu ini sesat pikir apa namanya? Logical fallacy jenis apa? Sepertinya Luhut terkena sesat pikir yang dinamakan tu quo qui. Itulah yang terjadi di negara kita. Fakta pahitnya memang seperti itu. Sulitnya untuk mencari pekerjaan ya karena ketersediaan lapangan pekerjaan itu terbatas. Jumlah masyarakatnya yang begitu sangat banyak. Namun di sisi lain ketika pejabatnya dikritik justru seolah-olah menyalahkan balik ke masyarakat. Kabur aja sekalian nggak balik. Ini bukan tentang istilahnya menjelek-jelekkan pejabat negara kita ya. Tapi memang kualitas pejabat kita kadang-kadang itu ya sangat-sangat itu ya istilahnya hal kritikan kepada masyarakat pun dibuat seolah-olah merupakan bahan candaan. Bahkan kritikan ini adalah sesuatu keresahan yang dirasakan oleh masyarakat ketika lulus kuliah sulit mendapat pekerjaan, lulus sarjana sulit mendapat pekerjaan, bahkan upah kerjanya di Indonesia begitu sangat rendah dan paling rendah di ASEAN mungkin ya. Nah, ini jelas-jelas pejabatnya itu harus sekali-kali minta maaf lah. Minta maaf bahwa sistemnya sedang kita perbaiki. Di sisi lain ada juga pejabatnya yang dikritik kalau semua Indonesia jelek, pindah aja ke luar negeri atau pindah aja ke surga kalau mau perfect. Kayak gitu kan kayak apa ya? Bahan kayak keresahan masyarakat dibuat bahan candaan. Mungkin hanya ada di negara Konoha ya, yang pejabatnya itu kalau dikritik seolah-olah itu nggak merasa bersalah dan justru masyarakatnya disuruh pindah ke surga aja. Lucu sih ya, tapi memang seperti itu. Dan anehnya segelintir YouTuber Indonesia itu juga selalu membuat berita seolah-olah Indonesia itu gah, maju jaya, tidak bisa ada negara yang menandingi selain Indonesia. Tapi faktanya negara tetangga lainnya semakin maju ke hadapan, investor asing semakin berdatangan, sedangkan di negara kita investor asing pun kena pungli, akhirnya kabur lagi. Kemudian Singapura akan panik lah, Malaysia ketar-ketir lah, kemudian selalu mengaitkan berita-berita yang tidak sesuai fakta dikaitkan dengan negara Malaysia lah, stop ekspor gas, stop kirim gas ke Malaysia, stop beras kirim ke Malaysia. Kayak itu negara Malaysia seolah-olah bergantung kepada Indonesia dan seolah-olah di Malaysia itu sedang mengalami krisis. Itu yang diberitakan oleh segelintir YouTuber Indonesia hanya buat malu negara kita. Pada faktanya negara kita aja penuh problem dengan segala permasalahannya. Lantas kenapa kita sibuk membuat berita kebohongan tentang negara tetangga kita yang dimana itu tidak sesuai fakta. Ini bukan saya membela negara tetangga Malaysia, bukan ya, tetapi dari video-video tersebut takutnya kita itu ditertawakan tetangga dan hanya bikin malu saja. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.